frater, para suster, opa oma, ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih. Memasuki Minggu Paskah ketiga ini, tentu saja euforia Paskah ada yang masih kita rasakan penuh sukacita. Ketika biasanya saya kunjungan ke lingkungan mengatakan selamat Paskah, ya. Lalu juga muncul ungkapan-ungkapan masih ada sukacita Paskah. Masih ada sukacita Paskah, ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, atau sudah semakin redup, semakin loyo, ya. Ini kita kembali ke dalam rutinitas kita sehari-hari. Setelah 3 minggu yang lalu kita mensyukuri sukacita Paskah, datang dengan penuh semangat sukacita ke gereja berbondong-bondong, gereja penuh di mana-mana, dan itu menjadi sukacita yang berlimpah. Tetapi memasuki Minggu Paskah ketiga ini, kita kembali ke dalam rutinitas keseharian kita. Bisa dibayangkan kalau ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, cuti, liburan, terus kembali ke dalam rutinitas. Butuh usaha yang lebih untuk menumbuhkan semangat. Anak-anak yang liburan sekolah, besok hari pertama sekolah, rasanya juga menjadi perjuangan tersendiri. Itulah yang dialami para murid, ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, ketika Petrus mengatakan, aku mau menangkap ikan, aku ingin menangkap ikan. Lalu kata murid-murid yang lain, kami pergi juga dengan engkau. Ini kembali mereka ke dalam rutinitas kesehariannya dulu sebagai nelayan, menjala ikan. Kini aku kembali untuk menjala ikan lagi. Itulah sebuah realitas. Bahwa Yesus sebagai sang guru telah bangkit. Tentu kok rasanya, ya aku tetap harus melakukan rutinitasku kembali. Itulah yang kita rasakan. Belum lagi setelah Minggu Paskah, kita ditinggalkan pergi selama-lamanya oleh Bapa Suci kita, Paus Fransiskus. Sukacita Paskah kita berubah menjadi kok sedih. Ditinggalkan Bapa Suci, Paus Fransiskus, hari Seninnya. Dan itulah yang membuat kita sekarang ini di mana-mana di media sosial, di berita, itu muncul berita tentang Paus Fransiskus terus-menerus. Hingga detik ini pun juga perkembangannya tentang konklav. Tapi saya sangat bersuka cita umat Katolik itu jadi kenal dengan istilah-istilah. Waktu Bapak Suci Paus Fransiskus meninggal, ada istilah Camerlengo, ya. Ibu Bapak tahu Camerlengo? Kepala rumah tangga Vatikan, ya. Ketika Paus itu meninggal, Camerlengo, kardinal, tadi saya tanya Frater itu paling update dia, kardinal-kardinal. Maka kalau Ibu Bapak pengen tanya 133 kardinal yang ikut konklav, tanya Frater ya. Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo-nya, ya, ketika Paus Fransiskus meninggal langsung mengatur segala sesuatunya. Ya, ibarat kata Camerlengo para paroki Harapan Indah itu Mas Anton itu ya. Ibaratnya kalau di sini ya. Tapi itu istilah baru yang mungkin dulu kita tidak terlalu gubris hal itu, tapi sekarang menjadi kita mengenal istilah-istilah itu. Kita kehilangan sosok sang gembala. Maka sekarang juga semakin update kardinal siapa yang berpotensi menjadi paus. Ada istilah Papa Billy, ya. Tahu Papa Billy ya ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih? Bukan papanya si Billy ya, tapi Papa Billy. Setiap kardinal yang berpotensi bisa memilih dan dipilih untuk menjadi seorang paus. Itu disebut Papa Billy. Maka kemarin sore Bapak Uskup kita, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo berangkat ke Vatikan. Kita doakan ya, ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih. Didoakannya supaya jadi paus. Ya siapapun pausnya, saya tetap di Paroki Harapan Indah ya ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih. Tetapi umat jadi sekarang keponya, ingin tahunya lebih luar biasa. Ingin tahu kardinal mana yang konservatif, yang liberal, yang moderat, ya. Sampai di list data-datanya, ini kardinal-kardinal ini Romo, sampai diskusi dengan saya ya. Kardinal mana yang berpotensi, dari Filipina kah, dari Amerika kah, dari Afrika ya. Itu menjadi kegembiraan luar biasa bagi saya. Dan kita sungguh merasakan itu ya. Maka ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus mengatakan apa?
gembalakanlah domba-dombaku. Inilah kenapa para paus itu adalah pengganti penerus tahta Santo Petrus. Karena Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Kalau Paus Fransiskus ingat ungkapan yang sangat menarik dan sangat kita kenal kepada para imam, terutama diperuntukkan, jadilah gembala yang berbau domba. Itu pesan mendiang Bapak Suci Fransiskus. Jadilah gembala yang berbau domba. Ya. Tetapi persoalannya dombanya kan macam-macam ya Ibu Bapak baunya. Ada yang baunya wangi, ada yang baunya bukan perengus Ibu Bapak, itu kan domba beneran ya. Macam-macam dombanya. Tetapi mau mengatakan ya jadilah gembala yang dekat, mengalami apa yang umat rasakan. Ikut ambil bagian merasakan apa yang dialami oleh umat. Apa yang umat makan ya gembala juga makan, dan seterusnya. Itu menjadi ungkapan yang bagi saya sungguh menggambarkan Bapak Suci kita punya kesaksian hidupnya yang sampai sekarang masih kita ingat. Betul ya Ibu Bapak Saudara-saudaraku terkasih. Bapak Suci Fransiskus sungguh tidak hanya kata-kata yang dia ucapkan, tapi dia sungguh melakukannya. Menjadi gembala yang berbau domba. Maka seharusnya sudah sepantasnya memang kita juga mendapatkan surat gembala ya Ibu Bapak Saudara-saudaraku terkasih. Secara rutin Bapak Uskup kita, Bapak Kardinal memberikan surat gembala yang pesannya sangat jelas, yang diputar selalu. Masih ingat nggak Ibu Bapak Saudara-saudaraku terkasih kapan terakhir surat gembala? Oh sudah lupa ya surat gembala ya. Rabu Abu sebelum hari Minggu, sebelum Rabu Abu, sebelum kita masuki masa Prapaskah. Tetapi sekarang juga muncul surat-surat domba ya. Sekarang itu Ibu Bapak Saudara-saudaraku terkasih, kalau ada umat yang tidak senang dengan romo parokinya, tulis surat domba, kasih ke gembala ya. Itu sebuah kenyataan. Ya, maka saudara-saudaraku terkasih, siapapun romo parokinya ya, entah Ibu Bapak yang dari Paroki Harapan Indah atau dari paroki tetangga, terimalah, syukurilah ya. Kalau romonya itu sangat ramah, murah senyum ya. Ada juga romonya galak, konservatif tadi, otoriter. Doakanlah, stay cool saja. Pasti suatu saat akan dipindah begitu ya Ibu Bapak Saudara. Ini contoh nyata, saya didoakan di Paroki Pulau Mas. Saya berdoa semoga Romo Fano 20 tahun di Paroki Pulau Mas. Tuhan berkehendak lain, 10 bulan sudah dipindah. Maka entah didoakan lama atau cepat ya, stay cool saja, syukurilah, terimalah siapapun. Saya pun, kami pun sebagai para romo juga menerima siapapun umat. Seperti apapun umat kami bersyukur, itulah perutusan ya. Maka Ibu Bapak Saudara-saudaraku terkasih, pesannya sangat jelas ketika kita diajak untuk gembalakanlah domba-dombaku. Bukan hanya kami, uskup, pastor, paus yang adalah seorang gembala, Anda sekalian pun dipanggil untuk menjadi gembala. Sebagai orang tua Anda juga adalah gembala bagi anak-anak. Sebagai para suster Anda juga adalah gembala bagi anak-anak sekolah yang dipercayakan kepada Anda. Maka tugas dan pesannya sangat jelas. Dan pertanyaan Yesus saya kira perlu juga untuk direnungkan setiap hari, setiap saat. Apakah benar engkau mengasihi aku? Apakah benar engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maka jadilah gembala-gembala yang baik, yang murah hati, yang selalu juga mau merasakan apa yang domba-domba kita alami. Sehingga disitulah Ibu Bapak Saudara-saudaraku terkasih, kita semua bertumbuh di dalam karya perutusan. Karena kebangkitan Tuhan senantiasa hadir di dalam keseharian kita, rutinitas kita. Sehingga sukacita Paskah selalu bisa kita rayakan, kita syukuri, dan kita rasakan sukacitanya sungguh bergema di dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.